Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juan Rehan Hidayah. Saya dari kelas TIFRP 18 CIDB untuk tugas 20 ide bisnis dalam digitalpreneurship, mata kuliah digitalpreneurship dengan dosen Sri Erina Damayanti STMkom. Nah, di sini saya akan menjelaskan 20 ide bisnis dalam digitalpreneurship menurut ide yang saya tulis dalam PowerPoint ini. Kita masuk ke kategori yang pertama. Untuk kategori yang pertama itu ada Smart Campus. Di sini di kategori Smart Campus ini saya memiliki 6 ide. Yang pertama itu absensi dengan fingerprint scanner. Mulai dari petinggi kampus, pegawai, dosen, dan mahasiswa, absensi menggunakan fingerprint scanner. Khusus mahasiswa dan dosen, alat absensi menggunakan alat yang sudah disediakan di setiap kelas, dan alat ini akan mengupdate secara otomatis sesuai jadwal yang terdapat di data akademik. Singkatnya, alat scanner ini terhubung dengan data jadwal kuliah di akademik dan dapat melakukan sinkronisasi data secara otomatis. Nah, jadi nanti di setiap kelas yang akan dimasuki mahasiswa dan dosen itu disediakan alat fingerprint scanner yang secara otomatis bisa melakukan sinkronisasi data dengan data yang ada, data kuliah yang ada di akademik. Lanjut ke produk yang kedua, ide yang kedua. Yang kedua itu ada smart parking. Untuk smart parking ini, parkir kendaraan di setiap kampus kerap menjadi masalah karena hampir setiap mahasiswa pasti mempunyai kendaraan, entah itu motor, mobil, begitu juga dengan dosen dan pegawai kampus. Dan membutuhkan lahan yang cukup luas tentunya. Smart parking di sini bisa menjawab permasalahan tersebut dengan alat otomatis bertingkat yang untuk parkir motor dan mobil. Proses pengambilan kendaraan nanti akan ada kertas yang diberikan oleh mesin parkir pada saat kita akan menyimpan kendaraan. Di kertas tersebut ada keterangan kode tempat parkir, nanti ada mesin parkir pada perangkat komputer, layar touchscreen LCD. Di situ kita tinggal masukkan kode tempat parkir ke layar komputer tersebut dan mesin secara otomatis akan memutar tempat parkir sesuai dengan kode tempat parkir yang dimasukkan. Kira-kira untuk desainnya seperti ini. Desain dari alatnya. Nah, nanti di situ tuh ada komputer layar yang touchscreen gitu tuh, layar LCD touchscreen. Nah, di situ kita bisa memasukkan kode tempat parkir yang ada di kertasnya tersebut. Lanjut ke ide yang ketiga, yaitu tentang e-learning. Disediakan sebuah website khusus untuk mahasiswa dan dosen sebagai metode pembelajaran online jika suatu kali dosen tidak bisa hadir karena kondisi cuaca atau sebagainya. Dalam website ini, dosen dapat menjelaskan dengan membuat video pembelajaran yang kemudian diupload untuk dapat diakses oleh mahasiswa. Sistem absensi akan secara otomatis mahasiswa dianggap hadir jika telah online dan mengikuti pembelajaran. Nah, untuk otomatisasi ini, kita perlu menambahkan AI pada website tersebut, menambahkan kecerdasan buatan pada website tersebut. Jadi setiap mahasiswa yang mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir, yang otomatis itu menonton video pembelajaran dari dosennya, dia akan dianggap hadir secara otomatis dan masuk ke data absen yang ada di server akademik. Lanjut ke ide yang keempat. Ide yang keempat yaitu tentang aplikasi peminjaman kelas online. Dengan aplikasi ini, mahasiswa tidak perlu repot-repot pergi ke ruang akademik untuk peminjaman kelas. Dalam aplikasi ini sudah menyediakan surat izin untuk diajukan ke pihak berwenang di kampus dalam mengizinkan diselenggarakannya kegiatan jika kegiatannya memang untuk di luar pembelajaran kampus. Dan surat tersebut akan di-approve juga lewat online melalui aplikasi yang sama, cuma berbeda penggunanya. Jadi nanti akan ada pengguna
dari mahasiswa dan kemudian penggunanya dari istilahnya itu kayak PK3 gitu. Nah, PK3 ini bertugas untuk mengapprove surat pengajuan peminjaman kelas tersebut yang diajukan oleh pengguna, yaitu pengguna mahasiswanya. Jika sudah disetujui, maka mahasiswa yang akan meminjam kelas tersebut akan menginputkan tanggal dan waktu acaranya akan diselenggarakan kemudian aplikasi akan menampilkan ruangan yang kosong untuk tanggal dan waktu tersebut. Kemudian mahasiswa bisa melakukan pembookingan untuk kelas tersebut dalam aplikasi. Lanjut ke ide yang kelima, yaitu perpustakaan online. Aplikasi perpustakaan online berisi tentang versi e-book dari buku yang ada di perpustakaan. Jadi kita tidak perlu ribet-ribet pergi ke perpustakaan hanya untuk meminjam buku. Kita bisa mengakses e-booknya lewat perpustakaan online, dan kita juga tidak perlu melakukan peminjaman terlebih dahulu karena kita bisa langsung membacanya, dan kita bisa mengakses perpustakaan online ini kapan saja dan di mana saja. Untuk ide yang keenam, ada klinik digital dan aplikasi konseling. Kampus menyediakan klinik kesehatan digital yang di dalamnya ada layar LCD komputer touchscreen untuk setiap proses transaksi dan data pasien verifikasi dengan fingerprint scanner. Untuk rekam medis digital ini, jika nanti ada rujukan ke rumah sakit, pasien tidak perlu membawa dokumen apapun. Jadi dia tinggal bawa diri saja karena semua data sudah terekam secara digital ke rumah sakit yang dirujuk. Di kampus juga ada aplikasi konseling. Nah, konseling ini agar jika ada mahasiswa yang mulai frustasi dengan perkuliahannya atau misalkan ada permasalahan tertentu, bagian konseling bisa membantu menyelesaikannya. Atau jika ada mahasiswa yang memiliki permasalahan psikologis, entah itu di kampus atau di lingkungan sekitarnya, bagian konseling juga dapat membantu memberikan solusi. Aplikasi konseling juga berguna untuk mahasiswa yang mungkin malu untuk bertatap langsung dengan konselor, jadi dia bisa menggunakan aplikasi ini. Lanjut, kita masuk ke kategori aplikasi. Untuk kategori aplikasi yang ketujuh ini, ide yang ketujuh, Up Your Skill di sini adalah sebuah wadah berupa aplikasi yang dapat diakses oleh semua orang yang menginginkan untuk mengupgrade skillnya, baik itu sebagai penunjang karir pekerjaan atau penunjang skill akademiknya di sekolah atau universitas. Aplikasi ini tidak hanya bermanfaat bagi pelajar atau pekerja yang akan mengupgrade kemampuannya, tapi ini juga bermanfaat bagi orang yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu dan ingin membagikan ilmunya, karena di aplikasi ini mereka bisa mendaftar sebagai pengajar juga. Sifat dari Up Your Skill tergantung dengan pengajar, bisa offline apabila ia mempunyai tempat pembelajarannya. Bisa juga online melalui video pembelajaran yang dapat diakses oleh pelajar yang tentunya sudah melakukan pembayaran terlebih dahulu terhadap tutornya. Nah, dalam aplikasi ini pengajar bisa membuat grup chat agar memudahkan bagi pelajarnya juga jika ada suatu hal yang ingin ditanyakan, atau bisa juga sebagai tempat berbagi antar sesama pelajar, tentu dari pengajar yang sama. Kategori aplikasi ide yang ke-8 ini aplikasi kajian. Aplikasi ini berisi tentang jadwal kajian yang diurutkan berdasarkan lokasi dari yang terdekat sampai terjauh dari lokasi user. Aplikasi ini juga menampung video-video kajian yang diurutkan berdasarkan kategori ustadz dan dibuat playlist berdasarkan materi kajiannya agar memudahkan bagi orang yang tidak sempat datang langsung. Ada juga fitur live kajian bagi jamaah yang tidak bisa hadir ke tempat, bisa menontonnya secara online. Aplikasi juga dapat memuat e-book karya tulis dari ustadz-ustadznya. Aplikasi ini akan menggunakan teknologi GPS supaya bisa mengurutkan
jadwal-jadwal kajian berdasarkan tempat lokasi usernya. Kemudian yang ke-9 itu ada aplikasi laundry online. Jarak yang cukup jauh dari rumah atau kos ke tempat laundry sering membuat malas bagi kita, terutama saya yang sebagai mahasiswa yang ingin menggunakan jasa laundry, apalagi jika cuaca sedang hujan atau mungkin sedang panas-panasnya yang membuat kita malas untuk keluar dari kos. Nah, aplikasi laundry ini bertujuan untuk pengguna agar tidak perlu ribet datang langsung ke tempat laundry, tapi cukup menggunakan HP dan setelah memesan akan ada pegawai yang menjemput pakaian pengguna dan setelah selesai pun pakaian akan segera diantarkan. Untuk metode pembayarannya simpel, menggunakan dompet online yang sudah tersedia. Lanjut ke kategori game. Ini ide saya yang ke-10. Jadi saya akan membuat game. Game ini terinspirasi dari perjalanan saya ke 2 sumber mata air. Kira-kira isinya dari game ini yaitu bercerita tentang 3 anak laki-laki bersaudara yang memiliki kemampuan berbeda-beda, tetapi memiliki 2 persamaan yaitu menyukai tantangan dan petualangan. Dalam game ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian 1, menceritakan latar belakang profil masing-masing anak atau karakter, latar mengenai di mana mereka tinggal, yaitu kerajaannya, kondisi kerajaan tersebut, kondisi keluarga mereka, awal mula permasalahan, dan di bagian pertama ini juga terdapat side mission untuk membantu warga di sekitar kerajaan. Nah, masuk ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini terdapat ada halangan dan rintangannya. Nanti mungkin ada puzzle-puzzlenya kayak gitu. Serta ada halangan yang dari karakter-karakter jahat yang coba menentang 3 anak laki-laki bersaudara ini dalam mencapai tujuan petualangannya tersebut, perjalanannya tersebut. Bagian ketiga ending. Ini dimulai dari perjalanan pulang hingga menyembuhkan sang raja dan mendapatkan hadiah atas perjuangan mereka. Nah, kira-kira untuk gameplaynya itu seperti game Brothers, The Tale of Two Sons. Kira-kira seperti itu untuk gameplaynya. Lanjut ke game perang. Game ini menceritakan tentang perjuangan tentara Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda. Basic ceritanya dari aksi gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman pada agresi militer Belanda. Yang ke-12 ada game peperangan antar kerajaan. Game ini berlatarkan Nusantara pada saat masih berdirinya kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Majapahit, Kerajaan Pajajaran, dan kerajaan-kerajaan lainnya. Menceritakan tentang peperangan antar kerajaan yang memperebutkan kekuasaan. Nah, untuk gameplaynya itu seperti Dynasty Warrior, yang kita bisa bebas memilih karakter dari berbagai kerajaan tersebut dengan cerita-cerita yang berbeda. Dengan gameplaynya juga dari masing-masing karakter itu berbeda-beda. Lanjut ke kategori aplikasi web. Di sini ide saya tentang aplikasi web ini membuat cloud storage. Aplikasi cloud storage adalah aplikasi yang memiliki fungsi sebagai alternatif penyimpanan bagi orang-orang yang punya kapasitas ponsel yang kecil. Nah, dengan aplikasi ini mereka bisa menyimpan apa saja termasuk dokumen, video, musik, dan lainnya. Penyimpanan ini diatur berdasarkan akun yang login. Jadi nanti jika ada pengguna yang login dengan akun tersebut, nanti akan ditampilkan dokumen, video, musik, dan lainnya seperti apa yang telah dia upload pada akun tersebut, menggunakan akun tersebut. Untuk kategori aplikasi web yang ke-14, aplikasi servis alat elektronik.
aplikasi yang dapat membantu customer yang ingin menservis alat elektronik. Aplikasi ini memfokuskan pada efisiensi dan efektivitas pelayanan. Dengan aplikasi ini juga customer bisa memilih kurir untuk menjemput dan mengantarkan kembali barang elektroniknya jika sudah diperbaiki. Customer bisa melihat status perbaikan dari barangnya yang sedang diservis dan melihat detail kerusakannya. Jadi ada keterbukaan dari instansi servisnya, bahwa apa saja yang sudah dibeli, apa saja yang akan diperbaikinya. Jadi nanti bisa dilihat detail pembayarannya juga di situ. Nah, dengan aplikasi ini metode pembayaran lebih fleksibel bagi customer karena adanya dompet online kita bisa memanfaatkannya jika biaya servis kurang dari 1 juta. Aplikasi penjualan desain web. Aplikasi berbasis web yang berisi tentang desain web yang sudah siap untuk dijualkan. Pengunjung bisa langsung membeli desain tersebut dan nanti akan diberikan kode pembayaran setelah pembayaran selesai. Untuk proses penerapan desain akan dilakukan langsung oleh desainernya. Selama proses penerapan desain, web akan dalam kondisi maintenance terlebih dahulu. Di sini juga para pengunjung bisa berkonsultasi dengan para web designer profesional untuk membicarakan desain yang cocok bagi websitenya. Lanjut ke ide yang ke-16, penjualan jaket desain yang custom. Aplikasi ini memberikan kebebasan kepada pengguna untuk mendesain jaketnya sendiri dengan tools dan template yang sudah tersedia pada aplikasi. Memudahkan pengguna juga untuk mendesain sesuai dengan seleranya. Setelah mendesain, pengguna akan diarahkan untuk segera melakukan pemesanan untuk jaket yang sudah ia desain. Kemudian pengguna dapat langsung membayarnya dan jaket pun akan segera diproses pembuatannya. Untuk penjualan jaket desain custom ini, untuk aplikasi web ini, saya terinspirasi dari brand iWearZul. Nah, di situ mereka membuat custom untuk warnanya saja tapi. Nah, di sini saya memberikan kebebasan untuk pengguna agar bisa mendesain jaketnya secara apa yang dia inginkan sesuai seleranya. Dan ya, untuk mempermudah tujuan itu, kita menyediakan tools dan template yang sudah siap digunakan oleh si pengguna. Kemudian untuk selanjutnya, aplikasi monitoring dan mentoring. Nah, untuk aplikasi monitoring ini, aplikasi Parents Monitor berfungsi sebagai aplikasi yang akan membantu orang tua dalam mengawasi anaknya dalam bermain handphone. Pengawasan mencakup dengan aktivitas sosmed, game, tontonan, dan browsingan HP anak. Untuk aplikasi mentoring online, terkadang memang malas untuk mencari info tentang apa saja yang harus dipersiapkan, dipelajari persyaratan, update info tentang bidang yang kita minati. Nah, aplikasi ini membantu pelajar untuk mengetahui apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai cita-citanya, persyaratan, update info mengenai bidang yang berkaitan, kemudian jurusan apa yang harus diambil. Jadi ini seperti aplikasi planner gitu, perencana begitu. Seperti aplikasi yang bisa merencanakan, dan ini juga aplikasi ini akan memberikan saran-saran apa saja yang harus dipelajari, kemudian buku mungkin apa saja yang harus dibaca, kemudian untuk mengambil jurusan kuliah, jurusan apa yang harus diambilnya, kemudian kiat-kiat apa saja yang harus dilakukan setiap harinya agar bisa mencapai cita-citanya tersebut. Misalkan dia ingin menjadi web developer, nah dia harus mempelajari apa saja, kemudian dia harus mahir dalam bahasa apa saja, kemudian nantinya dia akan mengambil jurusannya apa. Itu semua akan
dikelola oleh aplikasi mentoring online ini. Dan yang ke-19 adalah alat penghasil bahan bakar bioil dari sampah plastik. Alat ini dapat menghasilkan bioil dari sampah anorganik seperti plastik. Untuk prosesnya, melakukan proses hidrolisis. Nah, nanti jadi alat ini bisa melakukan proses hidrolisis yang nantinya dari proses hidrolisis ini akan menghasilkan bioil. Untuk alat ini saya terinspirasi dari mahasiswa UGM yang membuat alat penghasil bahan bakar bioil dari sampah anorganik. Cuman dia menggunakan cara pirolisis, yaitu dengan memanaskan tabungnya, yang otomatis si plastiknya pun juga terpanaskan hingga mencapai suhu 450 sampai 550 derajat Celcius, yang nanti produknya akan menjadi bioil dan biogas. Kemudian ide terakhir yaitu sistem pendeteksi kerusakan kendaraan. Sistem ini membantu bagi pengendara agar sebelum berkendara jauh bisa mengetahui apa saja yang harus diperbaiki. Cara kerja sistem ini dengan men-scan seluruh bagian kendaraan, lalu kerusakan tersebut jika ada akan ditampilkan pada monitor kecil yang ada pada kendaraan. Nah, aplikasi ini berguna untuk misalkan ada pengendara yang ingin berkendaraan jauh, tetapi dia tidak tahu apa saja yang rusak dari kendaraannya, jadi dia bisa mewanti-wantinya dengan aplikasi ini. Dan aplikasi ini akan menampilkan apa saja kerusakan-kerusakan yang ada pada kendaraan, kemudian ditampilkannya pada monitor yang kecil tadi. Oke, mungkin itu saja 20 ide bisnis yang dapat saya sampaikan. Untuk ide bisnis yang saya lebih proper itu ke ide bisnis kategori Smart Campus. Untuk ide bisnis yang satu ide bisnis yang sangat saya andalkan itu ada di kategori Smart Campus. Di kategori Smart Campus, ide yang saya sangat andalkan itu dari kategori Smart Campus, karena ya kita tahu bahwa kampus-kampus di Indonesia itu sarana dan prasarananya itu kurang merata begitu, dan jika dibandingkan dengan kampus-kampus luar negeri lainnya, kita itu jauh ketinggalan dari segi teknologi. Mereka sudah lebih dulu menggunakan teknologi yang sangat canggih untuk di zaman sekarang. Nah, sudah seharusnya juga kita menggunakan ide Smart Campus ini supaya lebih menciptakan kampus yang efisien juga, bisa menciptakan kampus yang lebih kondusif lagi, lebih sederhana dalam hal misalkan tadi dalam peminjaman kelas atau misalkan dalam pembelajarannya juga. Baik, untuk tugas selanjutnya, perbedaan entrepreneurship konvensional dan digital. Ada 4 kategori perbedaan di sini, yaitu tentang modal usaha, tempat usaha, cara kerja, dan metode promosi. Untuk modal usaha, bisnis konvensional modalnya lebih besar. Ya, tentu untuk modal usaha bisnis konvensional itu memerlukan untuk menggaji karyawannya, kemudian untuk menyewa tempat, dan untuk sementara untuk bisnis digital itu cenderung lebih sedikit. Kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada, seperti produk-produk e-commerce, Bukalapak, Tokopedia, dan yang lainnya. Begitu juga dengan tempat usaha, bisnis konvensional memerlukan tempat seperti toko atau lapak. Sebaliknya jika digital tidak memerlukan tempat seperti itu, karena semuanya bisa online.
Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, di tempat usaha itu kita bisa menggunakan lapak-lapak yang ada di Bukalapak, kayak gitu. Kita bisa membuat toko online di Tokopedia. Kemudian untuk cara kerjanya konvensional masih manual, harus mengantarkan barang ke sini, kemudian menjemput barangnya juga, kemudian menstok barangnya. Sementara digital lebih fleksibel dan lebih mudah dalam pengelolaan barang. Untuk metode promosi, konvensional dilakukan dengan cara menyebar brosur atau promosi dari mulut ke mulut, sementara digital kita bisa promosi dengan media sosial kita, atau kita bisa menggunakan jasa iklan dari medsos, seperti paid promote, kayak gitu, endorse. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk perbedaan entrepreneurship konvensional dan digital. Perbedaan entrepreneurship konvensional dan digital. Terima kasih. Iya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.